Mendadak kakinya tertendang ujung kaki Megarani. Ketika dia memandang, dia melihat isyarat dalam sinar mata gadis itu, maka dia hanya mengerutkan alis dan tidak melanjutkan kata-katanya. Megarani sendiri segera berkata kepada dua orang itu dengan suara ramah dan sikap manis, "Kalian sungguh ramah, tentu majikan kalian adalah seorang yang mengenal pribudi. Baik, kami memang hendak bermalam barang 2 hari di dusun yang ramai ini, akan tetapi melihat keramahan kalian, aku ingin bertemu dengan majikan kalian untuk menghaturkan terima kasih." Dua orang itu saling pandang. "Marilah kami antarkan Nona dan Tuan agar memperoleh kamar yang paling baik di penginapan, kemudian kami akan melapor kepada majikan kami," sahut salah satunya. "Tidak usah repot-repot," Megarani berkata cepat. "Temanku ini masih hendak melanjutkan makan minum. Hei, pelayan, tambah araknya. Biarlah saya yang menemui majikan kalian dan memilih kamar di penginapan sebelah. Kami sudah mendengar tentang kebaikan hati majikan kalian dari pembesar-pembesar di beberapa dusun yang kami lewatin, dan kami memang ingin minta pekerjaan. Aku ingin bekerja apa saja yang pantas dan temanku itu, dia tentu bisa menjadi seorang penjaga keselamatan." Dapat dibayangkan betapa girangnya hati kedua orang itu. Sudah terbayang di depan mata betapa mereka akan menerima pujian berikut hadiah dari hartawan Kajak. Seorang nona begini cantik jelita seperti bidadari, tanpa susah payah datang sendiri ke depan mulut, tinggal membuka mulut dan mencaplok saja. Hartawan Kajak tentu senang sekali. Bukan untuk hartawan itu sendiri yang kesenangannya bukan memeluk wanita cantik, melainkan untuk menyenang hati para temenggung setempat. Hartawan Kajak sendiri kesenangannya hanya satu, yaitu uang dan kedudukan. Bagus sekali kalau begitu, Nona. Kebetulan pada saat ini hartawan Kajak sedang menjamu temenggung yang paling terhormat di dusun ini. Mereka sedang berpesta di ruangan belakang penginapan kami. Mari kami antar Nona ke sana, ucap salah satunya. "Tidak usah, kalian di sini saja melayani temanku." Sambil berkata demikian, Megarani sudah bangkit berdiri. Cepat laksana kilat kedua tangannya bergerak seperti seorang wanita yang menepuk-nepuk pundak kedua orang itu dengan ramahnya. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati kedua orang tukang pukul itu ketika tiba-tiba tubuh mereka menjadi lemas dan kaki tangan mereka tak dapat digerakkan lagi. "Haha, duduklah kalian. Mari temani aku minum arak," seru Amang senyum-senyum. Amang yang dapat melihat gerakan temannya itu cepat bangkit berdiri. Kakinya bergerak dan kedua lutut mereka telah terkena tendangan ujung sepatunya sehingga terlepas sambungannya. Sambil tersenyum Amang sudah mendudukkan mereka di atas bangku di kanan kirinya. Para tamu hanya melihat 4 orang itu seperti beramah tamah, maka mereka tidak tertarik lagi, hanya tertarik kepada Megarani yang memang sejak tadi telah menjadi perhatian pandang mata para tamu pria yang berada di dalam restoran. Mereka menahan napas melihat darah cantik jelita itu dengan langkah gontai meninggalkan restoran, membawa sepasang parang berukuran besar, berikut juga sebatang pedang dan sebuah kipas. "Aku pinjam dulu ini," kata Megarani tadi kepada Amang yang hanya memandang dengan terheran-heran melihat kedua senjatanya dibawa pergi oleh Megarani. "Agar kau tidak kesalahan membunuh orang," kata pula Megarani sehingga Amang tersenyum. Kiranya gadis itu tidak ingin melihat dia membunuh orang, maka sengaja membawa pergi kedua senjatanya. Di dalam hatinya dia mentertawakan Megarani. Apakah tanpa kedua senjata itu kaki dan tanganku tidak mampu membunuh orang pula? Apakah dia seekor harimau yang haus darah? Biarlah, pikirnya, gadis itu masih belum percaya kepadanya, dan dia akan memperlihatkan kelihayannya tanpa bantuan senjata. Sambil tertawa-tawa kepada dua orang tukang pukul yang duduk seperti boneka dan tak mampu bergerak itu, Amang melanjutkan minum arak. Karena hawa mulai panas disebabkan oleh hawa arak, pemuda perkasa ini melepaskan kancing bajunya sehingga tampak rambut halus di tengah dadanya yang bidang dan kokoh kuat itu.
Tiba-tiba seorang pelayan menghampiri meja Amang. Pelayan ini tadi melihat ketidakwajaran pada kedua tukang pukul yang duduk berhadapan dengan pemuda itu. Mengapa mereka tidak bergerak-gerak dan duduk dengan lemas? Ketika dia bertemu pandang, tukang pukul yang gendut pendek itu mengejapkan mata kepadanya, sedangkan dari kedua mata tukang pukul kurus pucat itu keluar 2 titik air mata. Maka dia cepat menghampiri dan melihat dari dekat. "Mau apa kau? Pergi!" Amang membentak. Pelayan itu kaget sekali, lalu lari pergi masuk ke dalam untuk melaporkan keanehan itu kepada kepala tukang pukul yang lain. Amang bukanlah seorang yang bodoh. Dia maklum bahwa pelayan itu telah melihat keadaan dan tentu akan melapor ke dalam, maka dia memandang ke sekeliling dan mencari akal. Ketika dia melihat segulung tambang yang besar dan kuat, timbullah akalnya. Dia bangkit berdiri, melangkah lebar ke dekat meja pengurus, menyambar gulungan tambang itu dan berkata dengan suara lantang yang ditujukan kepada para tamu yang duduk di ruangan restoran itu, "Semua orang yang berada di dalam restoran ini harap lekas pergi. Restoran ini akan ambruk." Kemudian sekali melompat tubuhnya telah berada di luar restoran. Dia ikatkan ujung tambang ke pilar di depan, pilar yang ikut menyangga atap. Kemudian dia membawa ujung tambang yang lain ke jalan depan restoran. Dengan memegang ujung tambang, mulailah pemuda raksasa ini menarik tambang, melalui atas pundak kanannya yang menonjolkan otot besarnya yang amat kuat. Tambang besar itu menegang. Kemudian terdengar suara berkerotok, orang-orang sudah mulai lari keluar rumah makan itu dan mereka ada yang ketawa geli menyaksikan pemuda itu menarik tambang. Tentu pemuda itu sudah mabuk, pikir mereka, mana mungkin merobohkan bangunan yang besar itu dengan cara demikian, menarik tambang yang diikatkan pada pilar yang demikian besar dan kuatnya, kalau tidak mabuk tentu sudah gila. Memang membutuhkan tenaga gajah untuk dapat menumbangkan pilar yang sedemikian kokohnya. Amang mengerahkan tenaga, matanya terbelalak, dahinya penuh keringat dan mulutnya mengeluarkan gerengan yang langsung keluar dari dalam pusarnya. Seluruh tubuhnya menarik tambang dengan pemusatan perhatian dan tenaga. Krakek, pilar yang kokoh kuat itu patah tengahnya, orang-orang berteriak kaget dan mulai berlari-lari ketakutan. Terdengar bunyi hiruk-pikuk ketika akhirnya atap rumah makan itu runtuh ke bawah, dan menyusul debu mengebul tinggi dibarengi teriakan-teriakan mengerikan dari dalam, di mana masih banyak pekerja restoran itu yang teruruk. Di antara suara hiruk-pikuk ini terdengar suara ketawa dari Amang yang masih memegang tambang besar itu di kedua tangannya. Tali besar itu sudah terlepas dari pilar dan kini menjadi senjata di kedua lengan yang dilingkari otot itu. Tempat itu menjadi sunyi, biarpun banyak sekali penduduk dusun yang berlari-larian datang. Mereka hanya menonton dari jauh saja, tidak ada yang berani mendekati restoran yang sudah runtuh itu. Belasan orang tukang pukul datang berlarian. Mereka muncul dari belakang restoran yang roboh dan dari rumah judi yang berada di sebelah kanan restoran. Itu orangnya, seorang pelayan restoran yang berhasil menyelamatkan diri menuding ke arah Amang, "Tangkap penjahat, serbu, bunuh."